Saya senangnya adalah saat ini status saya udah bukan hanya content creator gitu Mas. Tapi at least adalah sedikit saya udah masuk TV gitu ya kan. Yes. Dan RCTI lah ya, dan No. Master Chef gitu. You memang ada background chef. What do you want people to call you? Are you a chef, a master chef? Are you a YouTuber? Are you TikToker? Who are you? Honestly, I don't even know. No, who are you now? Me? Ted Chai in the house. Yay! Welcome back, Ted Yes, Chai. this is my second time. Nice. Yes. Thank you for coming. Thank you Ted for Chai. having me. Yeah. So how's everything? Oh, it's good to be back. But to be Oh, honest, sedikit sedih ya, karena saya sebenarnya pengen banget ngejauhin winter. Tapi harus datang lagi pada saat musim dingin. Karena dulu pertama kali pindah ke luar negeri, itu saya inget banget ke Perancis atau Amsterdam. Itu pertama kali saya ngerasain musim dingin, ngelihat pertama kali salju, itu luar biasa. right. Tapi sekarang udah semakin tua, kayak udah pengen gak suka aja musim dingin karena sangat suffering kan. Yeah. Tapi saya kira you suka dingin, lihat tuh. Pakaiannya Bajunya gila. ya sangat tidak Iya, cocok ya dengan musim bukan dingin. gitu. Tapi yaudahlah, Yeah. struggle. Bagaimana dengan YouTube? Kelihatannya you agak kendor sedikit nih. Oh iya tahu. No, of course. Benar. What's going on? Jadi gini, sekarang saya fokusnya lagi pengen coba ke arah IG, Instagram atau TikTok. Karena pada saat saya kemarin balik ke Indonesia, saya merasa itu cukup besar dibanding YouTube saat ini. Yes. Sedangkan banyak yang bertanya juga kenapa nggak sekalian ke YouTube juga. Pengen, nanti bakal fokus lagi mungkin tahun 2024. Sebenarnya satu video sama juga. Tapi Instagram sekarang bagaimana? Mau aktif now? Iya, more aktif. Iya. TikTok? TikTok juga. Saya upload video hampir every single day. Oh, no wonder. Saya tidak Yeah. lihat itu. Saya cuma lihat di YouTube. YouTube. Saya bilang, what's going on? Iya. By the way, mah lucu deh. Kemarin saya balik ke Indo ya. Banyak banget yang kenal saya melalui YouTube. Saya nggak nyangka. Saya naik Uber, saya kayak ke pedagang kaki lima, atau saya bahkan kayak beli makanan di Mall Kelapa Gading. Right. Mereka bilang sering lihat saya. Ya, Langsung benar. aja bilang, say what? Mereka sangat identik sama Patrick dan Sewat itu yang di depannya. Right. Dan sekarang karena saya mainan Instagram sama TikTok, udah nggak pakai Patrick sama Sewat, ada beberapa yang nanya, aduh kenapa itu dihilangin padahal bagus. Mungkin nanti 2024 bakal diinin. Why don't you stick with that? Jadi sebelumnya kan saya udah punya karakter kan dalam membuat video di Yes. IG saya kan, yang kayak semuanya pokoknya bisa dilihat di YouTube saya Ted Chai. Tapi di Instagram sama TikTok nih agak beda. Saya lebih live, jadi saya langsung nunjukin, saya langsung ngomong karena nggak tahu ya, pengen sesuatu yang beda aja. Kan perlu yang namanya trial and error ya, buat sampai kita tahu sebenarnya sampai di titik mana bagus ya gitu. Ya udah nggak apa, coba-coba aja. Jadi Instagram live ya? Ya, jadi bikin video juga 1 menit sampai atau 90 detik kan maksimalnya ya. Tapi lebih ke, kalau dulu kan lebih ke sistem dubbing. Jadi saya ngambil gambar, kemudian nanti dubbing tuh sama 1 menit, voice over. Tapi sekarang lebih ke, ada video. Jadi saya langsung ngasih tahu makanannya gitu. Ini makanannya. Jadi ngomong, ambil gambar sekaligus ngomong gitu. Live? Iya live. Content. Jadi saya pengen coba aja trial and error beneran. So which one you like better? Kayaknya kalau misalkan pada saat dubbing tuh lebih tertata ngomongnya dan lebih bagus. Yeah, of course. Nah, Scripted. Iya scripted. Terus kayak bisa diulang lagi atau gimana. Sedangkan kalau live tuh lebih challenging. Cuman enaknya pada saat udah selesai ya udah selesai. IG-nya? IG-nya teddy.mci11. Tadi kan sebenarnya Ted Chai. Cuman dari pihak MasterChef kemarin bagusnya namanya Teddy, ya udah saya ikutin aja. Terus saya bingung nih, saya pengen ganti lagi kan jadi Ted Chai. Cuman kan sekarang saya udah centang biru. Dengar-dengar kalau misalnya udah centang biru kita udah nggak bisa ganti nama. Terus kalau misalnya ganti nama nanti harus apply lagi. Nah saya takutnya nanti nggak terverifikasi. Tapi sebenarnya sih ya, dia kan cuma butuh verification. Once Iya. you can verify, then you should be okay. Karena kan gini, Ted, you ada record bahwa originally Ted Chai sebenarnya. Iya benar. Cuma memang butuh proses, tapi you have to confirm lagi. Jangan main change aja, jangan sampai. Nah itu yang saya takut Mas, karena kan bisa dicentang nggak mudah ya. Right. Saya pun pernah dulu maksudnya coba request, tapi beberapa kali ditolak karena belum real kali ya, belum dikenal banyak. Akhirnya saya kemarin dicentang, maksudnya akhirnya terverifikasi, seneng banget karena itu
yang tipe nggak bayar Mas. Jadi udah seumur hidup gitu kan. Iya. Jadi enak. Ya. Kalau TikTok gimana? Apa? TikToknya apa? Kalau TikTok bahkan saya lupa nama TikTok saya. Saya nggak terlalu fokus tapi cuma saya upload aja Tapi kalau lempar video. ditaruh Tetchai biasanya muncul. Iya ya? muncul. Saat ini untuk followernya udah 87.000. Oh. Ya. Sejak kapan mulai? Dulu kan udah lama sebenarnya. Udah lama. Nggak fokus aja di TikTok, nggak tahu kenapa. Tapi memang TikTok kalau yang kita dengar ya, orang-orang rata-rata do the TikTok. Iya benar. Karena that's the fastest one. Iya, that's the fastest. Karena ada bedanya Mas antara IG sama TikTok. Kalau TikTok kita upload video, dia bakal ngelemparnya tuh ke banyak orang-orang yang belum follow kita. Right. Sedangkan kalau IG yang udah follow kita. Ya. Jadi makanya kayak orang pakai TikTok tuh strateginya untuk nyari follower baru, ngelemparnya ke IG. That's right. Ya. Jadi memang TikTok sebenarnya yang TikTok gede banget di Indonesia. Makanya saya berusaha untuk Indonesia, around the world, here. Around the world. Well, sebaiknya kita masuk ke topik yang lebih menarik, Ted. Apa tuh? Ini mengenai MasterChef Indonesia. Ini tunggu, tapi sebelum masuk MasterChef Indonesia ini, kenapa? You memang ada background chef. Saya dulu sempat kerja di dapur. Itu tahun 2018 dan 2019. Setahun lah. Itu waktu itu di Australia. Tapi kerjanya benar-benar dimulai dari sebagai dishwasher, kemudian kitchen hand, dan nggak pernah jadi the real chef. Nggak pernah. Right. Karena saya belum pernah sekolah masak, Mas. Waktu you ke sana itu berpikir you become MC-nya kan? Kalau saya nggak salah, you yang mau become presenter. Oh iya benar. Jadi waktu itu saya sempat ikutan audisi presenter di MNC. Waktu yang sama. Itu kebetulan. Dia maksud saya. Benar-benar. Saya waktu itu dapat tawaran. Ini kebetulan ada acara nih. Jadi presenter musik di Bucin atau Friends with Benefit gitu. Itu di MNC. Saya waktu itu udah audisinya, tapi akhirnya saya nggak bisa ambil. Why? Karena ambil MCI. Jadi saya ikut audisi doang. Saya udah kirim videonya, semua udah ngelakuin. Terus tiba-tiba saya dapat panggilan kalau saya keterima. Ya udah saya nggak bisa ambil. Saya langsung cerita kalau ternyata saya harus ambil MCI. Jadi kalau udah ambil kan itu kan harus komit kan. Sedangkan dua-dua harus komit gitu, ya kan? Ya udah tujuan saya balik ke Indo waktu itu karena untuk MCI jadi saya ambil MCI. MasterChef Indonesia ini. Yep. How you come across kok tiba-tiba you attend ini? Jadi saya termotivasi gara-gara MasterChef Indonesia season 10. Gak tahu kenapa tiba-tiba panggilan jiwa gitu. Jadi saya nonton kan dari season 1 ya. Sangat serius nonton 1, 2, 3. Setelah itu kayak ya udah skip beberapa episode, masih nonton cuman gak yang sefokus dulu. Nah, season 10 gak tahu kenapa tiba-tiba kayak pengen deh ikutan MasterChef, pengen coba gitu. Dan akhirnya coba, ya udah ternyata berhasil. No, jadi you apply online. Iya, pertama. Terus kemudian mereka panggil saya. Ada reply. Ya, untuk maju ke step selanjutnya. Apa itu? Yaitu masak offline. Jadi waktu itu dipanggil ke tahap kota. Jadi ada Surabaya, Medan, Bali, Jogja sama Jakarta kan. Saya dipanggil ke Jakarta karena saya juga daftar Jakarta sih waktu itu. Kemudian di situ kita bertanding dengan beberapa orang. Jadi dibagi beberapa kloter dan saya waktu itu sekitar 15 orang. Jakarta tuh paling rame. Jakarta tuh rame banget dan mereka tuh jago-jago. Tahap kota menurut saya itu udah jago-jago. Jadi yang membedakan itu adalah apakah kalian udah punya karakter, makanan kalian kayak gimana. Karena setelah proses masak kita langsung interview juga. Dan di situ dilihat mungkin kayak karakternya gimana. Kontestan ini kan dikurasi ya. Maksudnya gini. Sebelum you ke Indonesia dari New York, ya. Apa kualifikasinya untuk you bisa ikut? Kualifikasinya menurut saya nggak ada ya. Lebih ke suka masak atau enggak. Suka masak. Terus kan juga ditunjukin cara masaknya gimana. Kita kan bikin video masak. Sebelum ke Indo? Ya, itu adalah tahap pertama. Apa yang dipersembahkan? Saya waktu itu bikin risotto. Oh, saya pikir Indomie. Terus? Risotto? Iya, kayak nasi goreng Itali kali. Iya. Jadi you cook itu step by step kelihatannya gitu? Yes. Jadi kita harus bikin 5 menit video. 5 menit video. Dan waktu itu saya bikin beetroot risotto. Ya, adalah terus kayak beberapa elemen lainnya. Lolos ke babak selanjutnya. Benar. Ke Indonesia lah. Ya, tapi waktu itu belum ada jaminan loh, Mas. Saya bisa masuk ke online ya. Maksudnya live. Ke TV nasional. Live ya. Belum ada jaminan. Jadi waktu itu saya nekat sebenarnya dari Amerika ke Indonesia untuk ngelakuin
masak offline yang 15 orang itu tahap kota. Itu kan belum ketemu sama 3 orang, belum 3 judges ya. Jadi waktu itu saya nekat, dan waktu itu kan saya diteleponnya kayak H-3, H-4. Saya langsung beli tiket pesawat pada saat itu juga, Mas. Dan tiket pesawatnya mahal banget, itu 30 juta. Berapa lama kira-kira? 1 week? Saya ditelepon Sabtu sore. Saya udah harus di sana Selasa pagi. Oh, shit. Jadi, dan apalagi terbang dari Amerika ke Indonesia kan bukan cuma 6 jam, 8 jam, 29 jaman, ya kan? Dan waktunya beda gitu. Kayak apa sih? Misalnya di sini pagi, di sana udah malam kan. Jadi, wah itu saya benar-benar kurang tidur, kurang persiapan dan semuanya. Resign dong. Oh iya, saya resign 2 kerjaan. Saya juga padahal biasa harus kayak 1 week or 2 weeks notice. Apa alasannya? Iya, dan mereka kebetulan memang saya kan memang mungkin pekerja yang baik ya. Jadi mereka sangat suportif. Terus balik lagi sekarang? Enggak. Karena pengen sesuatu yang baru aja. Oke. Ya sebelumnya kan kayak nggak sesuai dengan dunia masak. Sekarang lebih ke dunia masak. Jadi setelah compete ini 15 orang ini, apa next? Waduh, saya waktu itu pas berkompetisi sama 15 orangnya itu udah tegangnya luar biasa ya. Karena mereka tuh cerita kan, kayak mereka udah pernah kesini lah, kesana lah. Ada yang dari sempat kayak kuliah di Italia masak. Kemudian mereka juga banyak yang bikin vlog tentang bikin makanan gitu. Wah, saya yang udah nggak pernah masuk ke dunia dapur 3 tahun, itu saya baru pertama kali lagi nyentuh dapur, nyentuh masak, senekat itu. Jadi saya merasa, gila, nekat banget ya. Tapi saya merasa saya sangat diberkati ya. Maksudnya saya dari itu bisa lolos. Jadi dari 15 orang itu kebetulan 3 orang yang lolos. Tapi 1 gagal di bootcamp, 1 tereliminasi di tahap 24, dan ya udah saya. Berapa kali compete sebelum you officially masuk ke live TV? Kalau bisa dibilang 1 month in advance ya. Jadi misalkan di TV baru tahap kayak 24 besar, audisi deh. Ya kan, tahap audisi dulu ya. Ada 39 orang yang ketemu 3 juri. Udah ketemu 3 juri nih. Waktu itu 39 orang. Padahal in the reality kita udah tahap 24 mungkin atau udah 22 besar gitu. Jadi mereka udah punya stok video lah. Ya, stok 6 video, 7 video gitu. Jadi contohnya kayak final aja, kita udah tahu kan siapa sebenarnya juaranya. Kayak 3 minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya udah ketahuan. Udah tahu. Cuman saya pribadi sih saya benar-benar ngejaga. Banyak yang nanya kayak siapa yang juara. Gak bisa, saya nggak bisa kasih tahu. Ada agreement kan, nggak boleh. Ada paper. Di spoil kan? Iya. Cuman menurut saya ada beberapa mungkin yang kayak akhirnya tahu gitu kan. Cuman kalau saya pribadi orang nanya, saya nggak pernah mau kasih tahu karena sayang gitu. Itu apalagi aset RCTI kan. Of course. Mereka kan mahal untuk kayak dari tim, dan saya berusaha menghargai mereka juga. Jadi ada pengalaman saya dulu waktu ikut di America Got Talent. Jadi sebelum pada saat kita audisi seperti ini, itu kan sudah ada kamera, sudah TV, sudah ada. Andai kata you lolos, you akan datang berapa minggu kemudian itu harus memakai pakaian yang sama, exactly yang sama. Benar. Sama kan? Sama. Exactly. Like it has to be seriously the same, Mas. Dari apalagi cewek nih yang paling ribet, dari segi rambutnya, warna lipstiknya, bulu matanya diwarnain atau enggak. Gila, sedetail itu. Jadi bagusnya RCTI hebat sih. Jadi kan ada beberapa yang ngebantu kita kan, kayak namanya Chevron lah. Chevron itu kayak yang bener-bener ngurus kita 24 peserta. Jadi mereka ambil foto terus, make up kita, terus kayak jam tangan atau semua pokoknya harus sama. Dari segi apa sih, kita naruh shawl kayak gimana, semua harus sama. Seolah-olah ini one shot gitu. Padahal like different days, different time. Yes. Dan kita kadang harus ingat apa yang terjadi gitu. Jadi kan kalau MasterChef itu kan kita lagi masak nih, terus tiba-tiba kadang kita nongol kan, muncul ngomong gitu. Nah itu sebenarnya diambilnya nanti gitu. Jadi kita masak, kemudian kadang kita sering ngomong gitu. Wah, misalkan Diva tadi harusnya masak kayak gini gitu. Itu kan salah satu peserta. Terus kita jadi harus ingat pokoknya apa yang dia lakuin gitu-gitu. Kayak bikin film sebenarnya ini it's a Hollywood. It was seriously nice experience. First time for me personally. Karena kita kayak ngobrol gitu kan interviewnya ya. Nggak kayak gini, ini kan kita langsung kayak ngobrol kayak gini langsung. Kok ini jadi kayak cerita gitu. Itu baru sih.
kayak Kim Kardashian gitu. Iya Ya kan? iya. Sistem yang ngobrol kayak gitu. Itu nggak mudah menurut saya. Right. Saya lebih suka sebenarnya ngobrol gini, atau mungkin saya jadi MC, jadi presenter, lebih bebas gitu. 3 juri nih ya. Ya, Chef Juna, Renata Arnold. sama Arnold ya. Bagaimana waktu ketemu pertama ya? Aduh, kayak kata pun udah nggak bisa mendeskripsikan deh betapa kita sangat kagum sama mereka bertiga ya. Kita waktu itu ketemu pertama kali di atas kapal. Itu adalah openingnya. Oke. Ya kita 40 orang udah starstruck aja udah ngelihat mereka. Karena ya mereka kan chef yang cukup terkenal ya di Indo ya kan. Dan mereka ternyata sebaik itu dan semua. Tapi kalau di depan kamera kan sama dengan siapa ini, Chef Gordon. Ya. Dia harus ada karakter yang seperti itu. Bahkan kan berpikir wah Chef Juna judes, jadi kejam. Padahal kan enggak kan ya. Chef Juna tuh baik banget sih. Saya suka banget cara Chef Juna ngasih input, terus gimana motivasi kita. Pokoknya kaget itu ngelihat realnya Chef Juna. Dia kan veteran Amerika juga nih. Iya, jadi dia pernah ngobrol-ngobrol behind the scene tentang you. Sebenarnya nggak banyak sih. Cuman saya setelah akhirnya di MC nyebur dan ketemu Chef Juna setiap hari juga, akhirnya saya berusaha untuk mendalami 3 chef ini dong, cari tahu gimana biografinya. Sangat salut dengan kisah perjuangannya Chef Juna. Karena dulu kan dia pertama kali pengen jadi pilot kan. Tapi gara-gara 98 gitu ada something happen ya kan di Indonesia, keuangan gitu. Akhirnya membuat Chef Juna harus kerja jadi waiter gitu, jadi pelayan lah. Dan akhirnya dia dapat tawaran untuk kerja ke kitchen. Dari situ Chef Juna bilang kalau wah gue udah umur sekian ya kan. Tapi belum punya skill yang ke satu spesifik gitu. Akhirnya dia nyebur ke kitchen. Dan ya udah akhirnya ngebawa dia sampai sekarang. Dan jujur itu memotivasi saya saat ini, karena pengalaman hidup saya hampir mirip nih sama Chef Juna kan. Kasarnya saya 1 tahun di Amerika kerja sebagai pelayan juga ya kan. Terus akhirnya sekarang ya udahlah kayak pengen nyebur ke masak juga. Karena dunia masak ngebuat kita punya satu keahlian lah kasarnya. Dalam kan kadang ada orang yang jadi dokter punya keahlian untuk tahu tentang dunia kesehatan. Ada yang pilot tahu gimana cara nerbangin. Right. Kalau pelayan kan kasarnya ada skillnya sebenarnya. Cuman kan kayak semua orang bisa gitu. Lebih ke komunikasi dan hospitality. Yes. Kalau masak kan butuh skill. Gimana cara motong ikan, ayam, gimana cara seasoningnya. Right. Dan itu juga saya pengen dapetin. Itulah ngebuat saya jadi termotivasi. Yang paling challenge buat you apa? Yang paling challenge. Ini masuk ke apa ya? Environment yang berbeda ini. Ya. Different pressure kan? Apa kira-kira? Waktu itu kita tiba-tiba dapat tantangan masak rusa kan. Daging rusa. Itu pertama kali ya saya melihat dagingnya. Saya belum pernah makan dan saya belum pernah masak. Tapi saya nekat, ya udah saya buat dan saya akhirnya masuk. Saya jujur belum pernah lihat, belum pernah makan juga. Venison ya. Masak apa? Saya waktu itu bikin ide banget. Saya bikin keftedes. Oke, explain what is keftedes itu kayak meatball, cuman itu versi Greek gitu. Dari mana kok tiba-tiba you bilang jadiin meatball ini? Sebenarnya ada beberapa masakan-masakan luar kan di otak saya. Cuman sebelumnya saya nggak pernah berani gitu untuk ngelakuinnya. Tapi setelah saya pulang dan saya dapat kesempatan untuk hidup lagi kasarnya, udahlah modal nekat aja. Saya merasa saya udah pulang gitu. Jadi dan waktu itu kepikiran itu karena saya merasa waktu itu kan ada sekitar 6 orang atau 8 orang yang waktu itu kita berkompetisi bersama ya kan. Saya yakin banyak yang ngebuatnya di pensir gitu atau kayak lebih kayak steak gitu. Sedangkan untuk masuk untuk ke tahap selanjutnya perlu sesuatu yang beda gitu. Ya udahlah saya hancurin aja si venisonnya, ngebuat jadi meatballs. Dan untungnya waktu itu berhasil. Dan waktu itu keselnya saya di pairingnya sama coklat lagi mas. Jadi waktu itu pas dibuka litnya kan daging rusa kan. Terus harus di-combine sama beberapa ingredient lain. Ada jamur, ada dried fruit, ada apa namanya buah kering kan. Ada coklat. Jujur saya paling gak pengen di-pairing sama coklat waktu itu. Karena menurut saya paling susah. Tapi di-pairingnya sama coklat itu pilihannya dari white team kan. Dipilih sama peserta lain. You have to combine rusa dengan coklat. Coklat, iya. Katanya sih kalau kata juri itu jamur, coklat sama buah kering semuanya cocok sama rusa. Tapi saya waktu itu susah banget mikir, aduh gimana cara pairingnya ya. Tapi untungnya untuk masuk sih. Saya akhirnya ngeputusin coklatnya itu saya combine sama tomato sauce. Jadi biar nggak terlalu acid. Kan saus tomatku
acidnya ada tinggi banget ya. Jadi biar tone down sedikit. Sama coklat saya tambahin juga ke salad waktu itu. Daging rusa itu katanya firm ya, maksudnya keras dagingnya. Sangat gummy gitu. Gummy ya? Iya. Oh. Kayak gimana ya? Iya. Jadi harus masaknya benar gitu. Oh. Untungnya ya waktu itu berhasil. Dan waktu itu cocok sih di Greek Cafetedes itu. Sebelumnya tahap 24 beberapa besar awal, saya takut masak. Karena saya takut sampai nggak jadi. Jadi saya lebih main aman gitu. Apalagi saya udah nggak ke dapur 3 tahunan. Itu pertama kali saya masak lagi gitu. Jadi saya waktu itu lebih ke yang penting masakan saya jadi gitu. Tapi akhirnya pas saya pulang balik lagi untuk Black Team dapat kesempatan, udahlah main modal nekat aja. Dan akhirnya dari situ masak. Nah, tantangan beratnya Mas, pada saat saya udah masuk besoknya tim challenge. Kesel banget, padahal pengen banget kan untuk kayak single aja gitu. Karena kan kalau tim lebih harus kurangin ego lah dan sebagainya. Teamwork. Dan waktu itu saya tim challenge dan cukup berat tantangannya. Saya kan berusaha untuk lebih yang tipe yang air gitu. Maksudnya nggak pengen yang ngeberontak atau gimana. Lebih pengen ngedenger. Dan waktu itu jadi berat banget. Jadi konflik kan? Saya merasa lebih pengen masak sendiri dan di situ saya tanggung jawab gitu apa yang terjadi gitu. Sedangkan kalau tim kan lebih ke ya udahlah harus ngurangin ego lah, takut kalau misalkan ini salah lah, dan lebih nervous gak tahu kenapa kalau tim. Saling kritik kan gitu. Itu kan menarik biasanya tuh. Iya benar. Ya sebenarnya itu yang dia cari tuh. Iya, tapi ya namanya juga reality TV kan. Maksudnya TV shows gitu kan. Harus something bumbu-bumbu. Entertainment, you know. Iya. Saya sebenarnya pada saat udah masuk dari Black Team ke White Team, saya udah tahu gitu. Oke, udah punya bekal lah. Dan udah mau nekat gitu. Tapi tiba-tiba harus tim challenge. Saya harus kembali ke zona di mana saya harus main aman lagi. Explain what is Black Team and White Team. Jadi kalau White Team kasarnya ya udah 24 peserta gitu. Tapi kalau misalnya Black Team, kita udah berada di zona hampir pulang. Jadi kayak cuma satu kesempatan terakhir gitu. Nah, maksud saya adalah kemarin saya udah pulang Mas, udah tereliminasi. Tapi saya punya kesempatan untuk balik lagi ke ternyata dapur. lolos, ya kan. Dan saya pengen hari yang baru gitu. Udah hari yang serius dan nekat. Tiba-tiba ya itu tim challenge. Saya merasa setiap saya tim challenge lebih nervous sih. Jadi tim challenge satu tim itu berapa orang? Kebetulan waktu itu cuma berdua. Dari tim ini yang decide siapa? Dari waktu juri? Itu lebih ke ambil bowl gitu. Nomor yang sama. Jadi ikutan MasterChef bukan cuma hanya sekedar jago masak Mas. Tapi juga banyak faktor kayak faktor luck. Faktor luck tuh gede banget. Yang paling challenge cuma itu. Itu kan kita karantina. Karantina kita nggak bisa pegang HP dari Senin sampai Jumat. Jadi dan kita harus, iya benar. Maksudnya everybody? Iya semua. Karena untuk menghindari. Iya dong, kayak apa namanya kan itu kan aset RCTI. Understand. Ya kan? Jangan sampai dia tweet atau masukin Instagram kita lagi nih. Jadi what do you do? Jadi kita cuman ke studio hampir 5 hari dan kadang 6 hari dari pagi sampai malam. Jadi hidup kita kayak gitu. Jadi banyak orang yang banyak dari kita peserta udah semakin sensitif lah kasarnya. Lebih ke overwhelm karena kan kita zaman sekarang susah banget hidup tanpa HP kan. Dan bahkan kita hidup kita di karantina cuma ngobrol gitu. Bahkan sampai obrolan kita habis gitu. Kamera on? Enggak, maksudnya pada saat di holding room. Killing time aja, ngobrol apa aja. Iya, tapi nggak ada HP, nggak ada TV. Udah cuma ngobrol doang. Jadi kayak bisa kadang sebosen itu gitu. Wow. Dan kalau saya sih kebanyakan pada saat itu ngabisin waktu belajar Mas. Jadi makanya pada saat di studio saya lebih banyak introvert. Karena saya berusaha tahu diri gitu Mas. Saya kan udah lama gak ke dapur. Sedangkan yang lainnya tuh ada yang punya beberapa usaha atau ada yang udah lulus kuliah masak gitu. Dan saya gak punya kedua itu. Dan saya udah lepas dari dunia dapur 3 tahun. Jadi saya gak pengen banyak ngomong, tapi saya gak punya skill gitu. Jadi ya yang bisa saya lakuin pada saat itu belajar aja. Meskipun mungkin waktu itu sudah terlambat. Saya sangat menyesal adalah ketika saya pertama kali apply video untuk MasterChef, kan kita nunggu hampir sebulan. Harusnya saya masak ke dapur gitu. Atau pemanasan lah kasarnya. Karena pada saat udah dipanggil udah gak ada waktu untuk itu. Gak ada lagi eksperimen. Karena sebenarnya kadang kalau kita belajar doang itu gak cukup. Iya. Karena kan praktek, harus kita butuh praktek dong. kan. Kayak pemanasan gitu.
Dan itu yang saya sesalin. Karena kan bisa keterima MasterChef, bukan sekali lagi bukan cuma sekedar jago. Yang jago tuh masak banyak, ya kan? Kalau saya lihat sih karakter juga pengaruh sekali. Of course makanan harus dong. Makanan tapi pasti. bukan cuma itu aja Iya, poinnya. Ya. benar. Karena kalau misalnya contohnya X Factor atau Indonesian Idol, bukan cuma sekedar jago nyanyi kan, tapi mereka juga cari karakter dari segi fisik dan dari segi suara. Ya. Semua teman-teman ini kan lumayan deket lah ya, karena kan berapa lama di karantina bersama. Artinya you know each other better. Bagaimana komunikasi sekarang masih bagus? Komunikasi masih, kita berusaha untuk saling ngedukung sih. Karena kan lepas dari MasterChef ini ada dunia nyatanya justru. Kayak gimana kita mempertahankan karir dan ngebangun karir kita kan. Karena banyak yang mungkin dari kita mungkin ya udah menghilang gitu. Cuman mungkin ada beberapa dari kita yang memutusin ya udah gitu. Yang penting udah pernah masuk MasterChef, udah bisa experience di RCTI. Untuk lebih meningkatkan usaha masak mereka, usaha bisnis masak mereka, ya udah cukup gitu. Mungkin cuma butuh exposure, you know. It's not about winning, right? Yang penting. Jujur merasa sangat bersyukur dan bangga banget bisa ngerasain pengalaman saya di MasterChef, karena MasterChef itu kan is a big thing ya in Indonesia. Saya merasa siapa sih yang nggak pernah nonton MasterChef gitu? Orang Indonesia, maksudnya ada 10 seasons kan, pasti mereka pernah ngerasain nonton satu season lah at least gitu. Jadi bisa menjadi bagian dari keluarga MasterChef Indonesia, saya bangga banget dan bersyukur. Karena menurut saya 24 peserta yang masuk Mas, itu udah jadi pemenang. In different way dia menang masing-masingnya. Karena 24 peserta itu dari pihak RCTI pun pilih pasti nggak mudah. Mereka pertimbangannya, mungkin ada yang dari jarak jauh, mungkin dari Papua, atau dari Papua, atau satu mungkin yang karakternya yang bikin video masak cewek, satu video masak cowok gitu, atau satu mungkin konten kreator, kayak gitu-gitu. Dan menurut saya 24 peserta itu udah jadi pemenang. Jadi total berapa lama sejak tiba sampai pulang kemarin ini? Kalau saya total mungkin 4-5 bulan. Lama juga ya. Lumayan. Baru pertama kali saya nggak kerja selama itu. Dan baru pertama kali juga setelah saya berkelana ke luar negeri. Selama itu saya di Indonesia. 5 hari di karantina terus 2 hari pulang ke rumah? Enggak, kita bakal stay aja di apartemen selama kita masih terus gitu. Cuma 2 hari itu sudah bisa pegang telepon? Iya benar. Sabtu dan Minggu. Ya. Jadi you nggak pernah pulang ke rumah ketemu keluarga? Nggak pernah. Kalau kita terus lanjut ya. Kalau masih lolos? Jadi 5 bulan. Jadi sebenarnya di studi ikutan MasterChef, kalau dari awal sampai kita masuk ke final itu 4 bulan. 4 bulan. Saya 5 bulan maksudnya dari pertama kali saya balik. Understand? Ya, jadi kan misalkan gini, bulan apa ya saya balik ya? Juli awal deh. Juli awal saya audisi offline-nya yang 15 besar, yang Jakarta, Medan, Bali itu. Pengumumannya itu akhir Juli. Nah, pengumuman akhir Juli, kita mulai karantina Agustus awal. Nah, itu baru 4 bulan sampai ke tahap final. Nah, itu udah nggak bisa yang tadi lagi bebas, nggak bisa. Sampai kita tereliminasi. Makan di ini hotel kan, tinggal di hotel ya? Tinggal di hotel. Jadi makan pagi kita makan di hotel biasanya. Sarapan. Ya sarapannya. Cuman kalau makan siang dan malam kita dapat nasi box. Nasi box? Nasi box. Bukan cuma kita loh, itu semua juga sama. Yang kayak artis ya, misalkan artis-artis juga kebanyakan dapat nasi boxnya. In the room? Iya, in the room. Ya, ikutan X Factor atau Indonesian Idol, mereka tuh juga dapat nasi box. Jadi saya jadi tahu, ini ya makanan mereka. Iya, kalau talent-talent itu ya. Cuman saya merasa mereka juga berat untuk karantinanya, karena mereka sampai ada bisa masuk, pokoknya berat. Makanannya pun juga dijaga gitu. Kalau untuk Indonesian Idol dan ya untuk nyanyi, mereka dijaga makanannya. Iya, supaya suaranya terjaga ya. Karena kan itu yang dijual kan. Terus apa lagi kegiatan? Nothing. Sekarang kegiatan di situ, dalam situ, that's it. Iya benar. Udah gitu doang. Jadi misalkan kita masak, misalkan kita ke studio kan, rutinitas kita dari Senin sampai Jumat dan kadang sampai Sabtu. Jadi kita masak itu mungkin 2 hari atau 3 hari. Jadi misalkan hari Senin, kita masak bakal 2 kali. Masak 2 kali dimulai dari lunch, dari jam 1 sampai jam 4 lah, ya kan. Terus nanti mulai lagi habis maghrib, dari setengah 6 atau jam 7 sampai jam 10 gitu. Jadi dalam sehari tuh masak 2 kali. Kemudian
mungkin Senin sampai Rabu kan masak, terus Kamis dan Jumatnya interview ngebahas yang hari Senin dan Selasa Rabu itu. Makanya kadang kita harus pakai baju yang sama, make up yang sama, ingat gimana gitu. Yang ditanggung ini akomodasi, transportation, sama makan. konsumsi, Ya. apalagi? Udah itu aja 3. Uang jajan? Nggak ada. Berarti 5 tahun nggak ada penghasilan no? 5 bulan. 5 bulan nggak ada. 5 bulan. Tetapi andai kata menang berapa sih grand prize-nya? Juara 1 dapat 100 juta kalau nggak salah. 100 juta berarti $7,000. Yes. Ya kembali tadi ini is not about winning, is not about money. Ini kan experience ya. Benar, menurut saya ikut MasterChef itu bukan mencari uang Agak ya, cuy, tapi mencari ya udah kebanggaan dan apa ya, pengalaman. Benar. Yes, satu achievement. I think if you read my di Instagram itu I tell you proud of you karena at least you done it, you know. Yeah. Karena makanya kemarin pada saat di MasterChef saya banyak belajar karena saya berusaha untuk sampai di titik saya terjauh gitu Mas. Karena itu pengalaman sekali dalam seumur hidup gitu. Dan udah sampai tahap itu nggak mudah. Jadi setelah you keluar dari MasterChef, banyak orang yang di sana, MasterChef nih, bukan? Ada? Ya ada beberapa yang kenal juga dari situ. Tapi nggak tahu kenapa banyak yang lebih kenal saya dari video YouTube Mas. Iya, Tecai. Kan jarang juga orang nonton TV. Maksudnya gini, orang nonton seperti MasterChef seperti itu spesifik audience. Ya benar, spesifik audience. Kalau orang-orang yang tidak ada jiwanya di situ dia nggak gonna watch that. Sementara YouTube everybody dia bisa pass ada tiba-tiba muncul sewat di sini. Betul banget Mas. Saya merasa 5 tahun setelah saya nggak di Indonesia, perubahan tuh gede banget ya di dunia pertelevisian. Saya merasa zaman sekarang nggak banyak lagi orang yang nonton televisi. Sedangkan karena kan televisi itu nonton di rumah ya kan, dan TV gede. Sedangkan kita udah bisa nonton TV aja di HP, sosial media, semua tuh udah handphone gitu. Makanya IG, TikTok dan YouTube tuh udah big thing lah di dunia ini kan. Tapi beruntungnya MasterChef menurut saya masih punya penggemarnya gitu. Dan orang masih suka nonton kayak TV competition. Jadi saya merasa bisa menjadi bagian itu dan di RCTI udah gede banget sih. Yang survive acara itu sebenarnya sih masih competition itu talent. Iya benar. Talent competition. AGT. Mungkin atau enggak kalau mau dunia film atau TV itu harus yang masuk ke sinema apa ya? Layar lebar ya benar. Atau jadi YouTuber aja. Iya, atau jadi YouTuber. You go high or you go nggak bisa nih setengah mati bro. Saya merasa saya senangnya adalah saat ini status saya udah bukan hanya content creator gitu Mas. Tapi at least adalah sedikit saya udah masuk TV gitu ya kan. Dan RCTI lah ya, dan MasterChef gitu. Double jempol for you bro. Tertarik bikin cooking show di rumah sendiri gitu? Sangat tertarik sih. Cuman saat ini kan saya baru kembali ke New York. Saya merasa saya butuh settle dulu. Saya baru dapat kerjaan baru, masih butuh belajar. Menurut saya harus step by step. Dan saya merasa saat ini saya masih ke arah dunia makanan atau masakan. Saya pengen berada di jalur ini. Sembari saya explore New York gitu. Dan ini juga informasi buat orang-orang Indonesia kan yang mau tahu tentang makanannya harganya berapa, makanan unik, makanan enak. Jadi di sini dulu. Setelah mungkin tahun depan 2024 saya mau mulai untuk ke arah dunia masak. Video masak. Pertemuan kita yang lalu kan kita ngobrol mengenai itu, Ted. Pada saat itu you lagi bilang saya mau cari niche yang mana yang tepat. Kayaknya you udah find it. Ini kayaknya you punya niche nih. Iya benar. Pokoknya dunia tentang masakan aja, masakan makanan gitu. Ini ke dunia saya merasa selama ini ya udah jalur saya di sekitar sini sih. Kita bisa bilang bahwa pertemuan kita yang pertama itu masih 50-50. Sekarang ini sudah firm 100% inilah 85%. 85%. Why? What else 15% ini apa nih? Karena pastinya masih ada 15% yang beberapa video yang menurut saya kayak ini cukup menarik gitu. Yang perlu dikasih tahu ke Indonesia gitu. Contohnya kayak tentang tapi supermarket juga ke arah makanan juga ya. Masih makanan. Iya. Stick with that karena kayaknya Yuk punya karakter memang benar di situ. Ya, makanya berusaha untuk lebih serius ke sini. Sebenarnya ini yang banyak orang nggak tahu ya. Kayak kalau nonton di TV, mungkin kelihatan gampang ya. Pas dibuka, kenapa nggak masak ini? Gampang ngomong A B C D E. Tapi pada saat di reality, itu pas dibuka itu real loh. Kita nggak tahu sebelumnya kalau tantangannya dagung rusa. Dan kita cuma punya waktu berpikir 1-2 menit. Jadi kayak dan apalagi kan tegang ya suasananya ya. Kita berkompetisi, ada yang nonton, ditonton 3 juri dan itu live TV nasional gitu.
Jadi pressure-nya gede. Benar. Itu kan yang penonton sama dengan penonton bola. Oh, tendang ke kiri dong, tapi dia kan nggak tahu situasi apa yang dia experience dalam itu beda dengan kita lihat the whole picture gitu. Benar. Ya, Orang benar. kan gampang. Ya, kalau spektator mah semua orang bisa jadi spektator, bro. Dan mungkin waktu itu saya kurangnya, saya banyak tegang kali ya. Lebih ke gini sih, saya berusaha tahu diri gitu. Kayak banyak yang menurut saya jago dan mereka udah punya sekolah masak. Saya suka gitu sih. Saya merasa kalau saya nggak jago di satu bidang, agak tegang gitu. Padahal saya percaya diri. Pressure-nya pasti ada dong. Pressure. Orang pengalaman aja loh, tetap pressure loh. Iya. Orang pengalaman aja pressure dia. Begitu. Cuma mungkin dia handle themselves lebih kelihatan relax, tapi di dalam tetap aja how the hell I'm gonna do this meet gitu loh. Dia constantly thinking, pakai apa nih? Terus selain rusa, apa kira-kira yang pernah you rasakan tantangannya, yang something that you cannot figure out? Bagaimana caranya eksekusi ini? Apa ya? Mungkin waktu itu cukup lucu, jeruk Bali kali ya. Waktu itu ada tantangan juga jeruk Bali dibuka kan. Aduh, bingung banget itu jeruk Bali dibikin kayak gimana kan. Berapa lama time waktu dikasih? Jadi pas dibuka, ya kan, udah cuman kayak 2-3 menit. Sebenarnya gini, pas dibuka kan juri tetap ngomong kan, oke, tantangan kalian ada jeruk Bali, kalian bisa mikirin, oke, cut gitu, ambil dari angle sini. Itu doang waktu kita berpikir. Jadi beberapa cut paling cuma 1 atau 2 kali untuk ambil angle berbeda. Dan udah akhirnya real. Itu berapa lama waktu itu? Kadang 45, kadang 60. Oh, oke. Sangat jelas saya bisa masakan Indonesia sekarang. Saya udah ngerti gitu. Gimana cara masak makanan Indonesia. Dulu saya benar-benar buta, Mas. Tentang bumbu-bumbuan, tentang bumbu merah, bumbu kuning, bumbu putih. Dan ternyata setelah saya dalamin, Mas, menurut saya masakan Indonesia itu sebenarnya di situ-situ. Ya kan? Cuman challenge-nya adalah gimana cara ngebuatnya menjadi lebih modern. Gimana caranya lebih kelihatan presentationnya lebih oke. Itulah tantangannya. Yes. Tapi sebenarnya kalau misalkan bumbu Indonesia itu sendiri kayak bikin opor, bikin rawon, ya udah bumbunya tuh sekitaran situ. Cuman semuanya lebih ke feeling gitu. Kayak lebih kurang keluak gitu. Oh, lebih kurang ini, kurang itu. Cuman ya tantangannya adalah gimana cara membuat lebih modern. Kalau western food menurut saya itu lebih ke technical. Gimana cara ngebikin foam gitu. Gimana cara bikin temperatur steaknya sesuai gitu. Itu kan banyak lebih ke feeling, kayak harus ditekan-tekan dan sebagainya. Itu yang tantangannya. Ya, experience sih kalau itu. Kalau masalah kayak seperti steak itu experience kalau masalah itu. Benar. You cannot just reading the book. Kayak contohnya bikin berblong atau saus-saus lain gitu, ya kan? Gimana cara mereka nggak pecah? Maksudnya kayak nyatu gitu. Nggak misah. Itu makanya ngebuat western food juga lebih agak susah gitu. Sedangkan kalau Indonesia menurut saya lebih ke gimana caranya nge-elevate-nya itu yang susah. Biar lebih kelihatan more expensive gitu. Cuman kalau saya dipilih lebih suka masakan luar atau Indo, jelas Indo. Ya, itu hands down. Yang paling judes 3 juri ini yang mana nih? Siapa ya? Langsung aja, jangan takut. Go ahead. Siapa ya? Bisik-bisik sedikit. Yang paling judes? Bukan judes, lebih ke critical kali ya. Oke, whatever ya? word you wanna use ya. Oke. Siapa yang paling? Kalau yang paling, aduh, 3-3 bagus, bener. Gak bisa. Gak bisa, 3-3-nya punya. Yang paling detail oriented mungkin Chef Renata ya. Yang paling detail. Yang paling, ya. Harusnya sebelah sini dikit aja ke sini. Lebih ke ilmunya gitu-gitu. Cuman Chef Juna dan Chef Arnold juga bagus banget. Mereka ketiganya udah kayak avatar menurut saya. Oke, if you choose one of them menjadi you punya mentor, you want to become one, yang mana nih? Aduh, susah banget. Saya justru pertama kali sangat berterima kasih banget sama Chef Arnold dan sama Chef Renata. Karena mereka berdua yang ngasih yes ke saya. Dan saya merasa Chef Arnold itu benar-benar ngasih kesempatan ke saya, mungkin sebagai content creator juga. Atau somehow, gak tahu, di situ ya mereka berdua baik banget. Saya sedikit, agak kurang deh sama Chef Juna jadinya. Pada saat itu? Iya, pada saat pertama kali. Tapi pas along the way, masukan Chef Juna tuh bagus juga. Dan saya merasa, ya Chef Juna lah salah satu yang memotivasi saya untuk sampai saat ini. Karena ya kisah kita samalah di Amerika, dan dari pelayan sekarang jadi masak. Ini goal saya juga. Jadi untuk
salah satu jadi chef inspiration saya, Chef Oh, Juna. berarti jawabannya kita sudah tahu sebenarnya. Apa tuh? Enggak perlu dijawab Oh berarti. iya, sama-sama nggak itu. perlu Tapi jawab ya. ya I can tell. Hmm. Sudah bisa dirasakan kalau begitu. Ya. Oh. Terus kalau masih ada kesempatan nanti for the next season, Ya. you consider to. Kalau kita udah nggak bisa ikut lagi, Mas. Oh ya, Kalau udah masuk 24 besar that's it. nggak bisa. Tapi kalau kita masih ke bootcamp, kita Oh, gagal, itu baru bisa. yeah. Understand. Cuman kalau misalkan nanti ada MasterChef alumni back to kembali lagi, mungkin pengen kayak ada unfinished business lah. Yeah, right. Saya merasa saya waktu itu belum punya ilmu, belum punya ini lagi pemanasan. Kalau sekarang masih ada kesempatan, mungkin saya pengen balik lagi. Perasaannya you sudah lebih siap lagi gitu ya. Iya. Karena pengalaman kan sudah ada dulu ya. Benar. Jadi oke. Dapat apa dari sana? Pada saat kita pulang, kita dikasih sertifikat dan juga apron. MasterChef Teddy, kita. wah itu tanda tangannya Dan ini mahal banget Of karena course. kita dapat tanda tangan dari Renata, ketiga juri. 3 juri ya. Ya, ini bisa dilihat. Ada Chef Renata, ada Chef Arnold dan Chef Juna. Di Bingkai dong. Oh iya pasti. Oke. Ntar rencananya. What else? Sama sih. Jadi kita dapat 2 apron putih, satu apronnya di tanda tangan, satu enggak. Dan satu lagi ini yang black team. Apron black apron. Ini bakal nggak tahu yang nggak rela aja untuk dipakai karena sayang. Ya. Karena ini perjuangannya banyak Iya. dan pengalaman hidup juga. Ini kalau ada yang mau ikut seperti itu, what you gonna tell them? I would say jangan pernah nyerah. Karena ini juga banyak yang belum tahu. 24 peserta kemarin yang lolos. Banyak dari mereka yang nggak cuma ikutan audisi sekali langsung masuk. Yes. Banyak yang udah 2 kali atau 3 kali. Contohnya ada beberapa nama deh. Ada Diva, ada Nick, ada Theo juga, ada beberapa yang lain juga, Joe. Itu mereka udah masuk 10 besar loh. Tapi sebelumnya mereka ikutan itu udah beberapa kali audisi gitu. Yeah. Saya cuma beruntung aja ikut sekali, waktu itu lolos sekali juga. Tapi itu yang ngebuat mereka mungkin jadi lebih terbakar ya untuk terus coba dan dicoba lagi, dan akhirnya mereka ngebuat mereka jadi masuk 10 besar. Jadi menurut saya kegagalan pertama kali jangan langsung nyerah gitu. Justru dengan gagal pertama kali ngebuat kita punya waktu setahun untuk lebih fokus belajar untuk mempersiapkan di kompetisi selanjutnya gitu. Contohnya ada juara 3 dia, Victor. Itu dia MasterChef Indonesia season 9. Oh, dia udah terkenal banget sekarang. Udah masuk TV film gitu. Dan dia juga punya IG yang masak-masak juga. Dia sebelumnya nggak lolos, Mas, audisi. Tapi akhirnya di audisi selanjutnya tahun depan, dia jadi juara 3 gitu. Dia padahal udah ketemu 3 juri padahal sebelumnya, tapi nggak lolos, nggak dapet 3 yes dari Chef Juna, Arnold dan Renata. Tapi tahun selanjutnya ikut lagi, lolos. Jadi pesan saya kalau misalnya pengen ikutan MasterChef Indonesia, kalian harus coba. Tapi kalau gagal, coba lagi tahun depan. Keep going, right? Yeah. Just keep doing it. Yeah, I agree. Jadi setelah pengalaman ini, Ted, Yeah. what do you want people to call you? Are you a chef, a master chef? Are you a YouTuber? Are you TikToker? Who are you? Honestly, I don't even know. No, who are you now? Me? Yeah. Teddy. .mci11. Okay, ask you one more time. Yeah, sure. Teddy, Yeah. what do you do? Me now? Yes. Just hanging around. Kenapa nggak bilang I'm a chef? Or, Karena memang belum jadi chef saya. but you already the master chef. Ya, tapi bukan berarti kamu ikut MasterChef terus jadi chef. Itu just a competition. In order for you to compete in the master chef, Ya? you consider yourself chef. That's why you compete, right? Ya. Logikanya kan seperti itu. Now, Oke. kira-kira why? You say, well, I'm a chef. Ya. Oh, why are the chef? Why I used to compete with Master Chef Indonesia, umpamanya. Or you gonna say, saya ini content creator. What are you? Again, bingung sih jawabnya. Karena sebenarnya kalau misalnya lulus kuliah aja, belum tentu jadi chef. Tapi dia bakal jadi cook mungkin. Jadi line cook atau prep cook. Yang bisa dikategorikan chef adalah ketika kamu udah jadi head chef, sous chef,
atau chef de party gitu. Ya kita bicara term yang lebih broad ini. Yeah. Kalau di sini kan kalau sushi chef sudah. Hibachi chef, what is that? Mexican chef. Yeah. You chef yang bisa masak. It's not like it's not rank di dalam anu. Oh, dalam it's not rank. Profesional ya. Chef, you cooking, you know you can cook gitu. Okay. And then I think you entitled as a chef karena you already install master chef. Alright. Remember this? Yeah. Orang yang tidak bisa masak atau tidak ada ketertarikan masak tidak mungkin masuk di dalam compete dalam master chef. Das logikanya kan seperti itu. Benar juga. Now, kalau orang yang tidak kenal you sebagai content creator, they call you chef. Yes. Karena pernah di master chef kan? Iya sih. Tapi orang yang tidak pernah nonton itu, they still say you are the YouTuber guy. Benar. Pertanyaan saya sekarang karena saya know you, what are you? Apa ya? Kita tunggu nanti mau jadi apa selanjutnya kan? Iya benar. Makanya kalau misalkan kalian penasaran, tolong support me always on my IG, karena saya berusaha untuk di samping kesibukan yang saya jalanin, saya tetap berusaha untuk bagi waktu saya untuk berusaha bikin video, informasi. Karena beneran sih goal saya saat ini ingin banget berbuat banyak informasi buat orang yang pengen ke Amerika. Long before you bicara selalu tentang makanan, you try the food, you talk about the food, terus you masuk di Master Chef competition. I fully support you to mengenai you go with this gitu loh. Maksudnya mengenai kuliner review gitu. Thank you. I think you good. You ada privilege sekarang. I can talk about food karena saya ini pernah ikut Master Chef loh. Iya benar. You know Jadi I mean, maksudnya saya punya sebuah ilmunya lah. You ada sertifikat loh. Iya benar. Ada sertifikat Master Chef. Ada sertifikat. Di watching oleh juta orang. You know, jutaan orang. You are a chef gitu loh. Nah, kalau you pergi kritik masalah makanan, you have that privilege. Dia tidak bisa patahkan di situ, gitu loh. I might say, maybe I can say, oh, I can compete with you, I can cook better than you. Yeah, maybe I can. But tidak ada yang bisa backing up. You have that backup. Iya benar-benar. Ngerti? Iya ngerti. Jadi ketika you bicara mengenai itu, all this experience in the past dengan pengalaman yang kemarin, terus you combine this, you are in the right path, bro. Yes. Right? Iya benar. Saya merasa bangga banget saya bisa masuk Master Chef. Karena bahkan di dunia kerja saya saat ini, saya suka diledek-ledek juga. Oh, kamu udah join Master Chef, gitu. Iya, jadi saya juga cerita kan kalau saya udah pernah ikut Master Chef Indonesia. Dan head chef saya, sous chef saya, mereka bilang ya mereka punya ekspektasi lah. Dan ya mereka bangga. Jadi kalau saya kasih you sekarang ini terasi dengan coklat di-combine, kira-kira you bisa masak? Terasi dan coklat? Itu real ya, harus digabungin ya. Dan itu tantangan Master Chef juga. Enggak, saya yang tantang kira-kira apa, jadi apa dia kira-kira? Terasi dan coklat. Bisa juga dibikin kayak sambal terasi gitu. Iya kan? Exactly. Sambal terasi terus ada coklat salad gitu. Bisa, semua bisa. Apa kira-kira goal ke depan ini? My future goal. Saya pengen terus berusaha untuk ngebawa title Master Chef Indonesia ini untuk lebih besar lagi, untuk lebih memperkenalkan ke arah luar negeri, memberitahu potensi orang Indonesia, menjelaskan tentang masakan Indonesia, ngebawa lebih banyak lagi, dan berusaha untuk lebih bangga. Karena kan kalau misalnya artis Indonesia yang di Amerika udah mulai banyak ya, udah ada Rich Brian, ada Agnes Monica, ada Nicky, tapi yang dari dunia masaknya belum nih. Dan makanan Indonesia pun juga belum banyak di Indonesia, di Amerika kan. Ini sih yang jadi goal saya. Dan goal saya adalah saya pengen ikutan MasterChef US. Makanya saya terus belajar sampai saat ini. Saya merasa saya punya bekal sedikit dari MasterChef Indonesia kemarin yang saya pengen bawa ke sini. Ya, itu goal saya. Anything else? Saya cuman minta tolong buat semua pendukung saya Say What untuk terus ikutin perjalanan saya di YouTube, di IG, di TikTok saya. Karena sebenarnya semakin dewasa, semakin bertambah umur, kita semakin sibuk kan Mas. Kita tambah prioritas. Apalagi bentar lagi saya harus punya keluarga. Tapi saya berusaha untuk menggeser waktu untuk punya keluarga saya jadi umur 30-an, untuk dengan beberapa privilege yang saya dapetin saat ini, bisa hidup di Amerika, bisa dapat pekerjaan, bisa dapat pengalaman semua ini,
saya masih menggeser ego saya untuk hidup di comfort zone dengan hidup di luar comfort zone dulu untuk berbagi informasi ini. Sebelum berkeluarga. Iya, karena kan at the end of the day kita pengen hidup di comfort zone aja kan. Alright. Cuman saya berusaha untuk nanti dulu gitu. Kalau if you don't mind, how old are you now? 28. 28. Goalnya berapa? 35an baru. Oh enggak selama itu. Mungkin sebenarnya angka 3 lah. 30-32 gitu lah range-nya ya. Jujur Mas, sebenarnya saya tuh udah sangat merasa kesepian banget. Pengen punya pacar, pengen nikah, pengen udah. Kalau pacar kan belum mengganggu kan, sudah mengganggu. Enggak sih. Iya. Cuman belum ketemu aja Pak. Langsung kita ini dulu. Coba tuh ada yang kriterianya apa dulu bro? Enggak neko-neko ya. Selama saya udah punya koneksi, maksudnya connect lah. Kan kadang nggak bisa dideskripsiin. Iya, gitu of course. Cuman saya merasa saya nggak cuma pikirin dunia nyata, tapi dunia di nantinya. Saya pengen cari cewek yang muslim sih. Karena ini kan long term ya. Iya, gitu, benar. forever ceritanya ya. Benar. Wow. Jadi saya nggak pengen cuma cari fisik bonus, tapi lebih ke gimana saya bisa satu connect sama dia dan ya seagama. Wow, itulah persyaratan yang pertama yang paling dianjurkan adalah itu, bro. Dan I applaud you for that. Oh, ya. Makasih. Dan insya Allah good for you. Good for you. Ya, makasih Mas. Banyak orang sekarang lain jawabannya kalau ditanya seperti Karena sebenarnya gini, banyak orang kayak, oh udah di Amerika cari bule dong Ted, atau cari dari mana gitu. Karena menurut saya pacaran tuh bukan cuman, oh kita bisa kenalin cewek kita dari misalnya dari Perancis atau dari Korea gitu. Oke lah punya pacar dari orang luar. Ya kalau misalnya memang cinta ya, nggak apa-apa. Cuman saya nggak pengen hanya sekedar memperkenalkan pacar saya dari negara mana gitu. Tapi lebih ke itu, lebih harus satu jalan sampai nanti saya tua, sampai saya udah ke dunia setelah ini gitu. Selalu saya bilang dulu sama teman, kalau cari pacar terserah, kalau cari istri different. Oh iya benar. Different. Ya. Right. Nah saya tipenya setia Mas. Saya tipenya setia. Masa sih? Serius. Saya kalau misalnya udah suka satu orang, bisa bucin banget. Oh iya, jadi makanya. Gak bohong. Jadi makanya kayak udah punya satu, mungkin bakal kuat banget. Jadi kalau ada yang tertarik kok telepon saya ini sekarang menjadi agent ini, saya kurasi dulu ini, Ted. Saya kurasi dulu ini Ted, baru ini ada nih Ted. Kalau nggak ada, jadi jangan langsung ke Ted dulu karena ada Ted nggak bisa menolak juga dia biasa. Mending saya tolak duluan kalau memang udah nggak masuk akal. But Ted, thank you for coming. Makasih. Perusahaan ini menarik banget ini, Again. tapi kita cari waktu lagi kapan-kapan nanti. Absolutely. Master Chef Indonesia. Teddy Cahyadi. Oh iya udah lupa kita ya. Durajan cirialeku sing keruri hatiku ya bau rewe matana ogi urun tupi usapa na tebu